Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Novia melihat Albert yang berwajah kejam. Dia merasa ketakutan luar biasa dan berkata dengan gemetar, Aku akan menyumbang. Aku akan menyumbang. Aku akan segera menyumbangkan semua uang ini." Setelah berbicara, dia segera menggunakan ponselnya untuk mentransfer semua saldonya ke Yayasan Cahaya Harapan. Baru setelah itu Andi merasa puas dan berkata, "Baiklah, karena kau tahu bagaimana harus memilih, aku akan mengampunimu kali ini." Novia akhirnya merasa lega. Dia menangis dan bertanya, "Andi, bisakah aku pergi sekarang?" Andi Rewa mengernyitkan kepalanya dan berkata, "Pergi? Hei, aku hanya bilang aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak bilang kalau kau bisa pergi." Novia berkata dengan panik, "Aku sudah menyumbangkan semua saldoku." Andi Rewa berkata dengan dingin, "Lalu kenapa? Masalah hari ini adalah hasil dari hasutanmu. Tidak ada alasan untuk membiarkan Lani yang menanggung hukuman untukmu, bukan?" Lani berkata dengan marah, "Benar, dia adalah pelaku utama yang sebenarnya." Andi Rewa memandang Novia dan tersenyum. "Rekanmu sudah mengatakan bahwa kau adalah pelaku utama. Jadi kau juga harus ikut dengan rekanmu untuk pergi ke tambang batu bara dan terus menyumbang untuk Yayasan Cahaya Harapan." Setelah itu, Andi menunjuk ke arah wanita lain yang bernama Nana dan berkata, "Kau juga. Kalian bertiga harus pergi bekerja di tambang batu bara untuk menebus dosa kalian." Nana menangis dengan keras. Sambil berlutut dia berkata, "Aku tidak bersalah. Aku hanya diajak oleh Lani untuk bermain kartu. Aku tidak bermaksud mencelakai siapapun." Andi Rewa berkata dengan dingin, "Kau pikir aku akan percaya padamu? Kalau kau pintar, sebaiknya kau jangan banyak bicara. Dengan demikian, aku akan bisa mengampuni anggota keluargamu yang lain. Kalau tidak, kau akan bernasib sama seperti Lani. Seluruh keluargamu akan pergi ke tambang batu bara." Ketika Nana mendengar ini, dia gemetar ketakutan dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Andi Rewa kemudian berkata kepada Albert, "Albert, semua preman ini, termasuk Roni, kirim mereka semua ke tambang batu bara untuk bekerja. Beri mereka akomodasi dan makanan yang paling buruk dan bayar semua mereka 2 juta sebulan, tanpa libur sepanjang tahun. Kapanpun mereka bisa menyumbang 300 juta untuk Cahaya Harapan dari hasil kerja keras mereka, maka pada saat itu mereka bisa bebas. 2 juta sebulan berarti 24 juta setahun. Untuk mengumpulkan 300 juta tentu akan butuh waktu selama bertahun-tahun. Andi berpikir orang-orang ini harus menebus dosa mereka terhadap orang-orang yang telah kehilangan segalanya karena perjudian. Mereka juga harus menebus dosa terhadap anak-anak yang kehilangan kesempatan belajar dan mengalami berbagai penderitaan karena orang tua mereka berjudi. Mengirim mereka ke tambang batu bara untuk bekerja dan menyumbangkan gaji mereka adalah hukuman terbaik bagi mereka. Ketika Albert mendengar ini, dia segera berkata, "Baik, Tuan Andi. Aku akan segera mengatur kendaraan untuk mengangkut mereka ke sana." Saat ini Novia menangis dan berkata, "Andi, kau tidak mungkin mengirim aku untuk menggali batu bara seumur hidup, bukan? Aku masih punya suami dan anak untuk diurus, dan juga ada ibu mertua yang harus kurawat." Andi Rewa berkata dengan tenang, "Aturan yang sama juga berlaku untukmu. Kapanpun kau bisa mengumpulkan 300 juta dari hasil kerja kerasmu dan menyumbangkannya, pada saat itu kau akan bebas.
Novia langsung menangis dan berteriak, "Andi, kau tidak bisa sekejam ini. Ingat, kita ini keluarga." Andi bertanya balik, "Lalu kenapa kau begitu kejam saat menjebak ibu mertuaku? Kenapa kau tidak ingat kalau kita adalah keluarga?" Carla yang sejak tadi diam saja, tiba-tiba berkata dengan marah, "Benar sekali, Novia, kau tidak punya hati nurani. Tadi kau menjebakku dan sekarang kau bilang kita ini keluarga?" Novia berlutut di depannya, lalu menangis dan memohon, "Adik ipar, semua ini salahku, tapi aku tetaplah kakak iparmu. Tolong, ampuni aku sekali ini saja." Carla menendangnya hingga terjatuh dan memarahinya. "Kau menjebakku dengan mengambil semua uang dan rumahku. Seolah belum cukup, kau juga ingin mengambil villa milik Andi. Kau pasti sangat ingin menghancurkan hidup kami sekeluarga. Apakah kau masih punya hati nurani dan rasa kemanusiaan?" Saat berkata begitu, Carla tiba-tiba tersadar. Dia menepuk dahinya dan berteriak, "Ya ampun, uangku!" Carla tadi terlalu sibuk melihat orang-orang ini menangis terseduh-seduh, sehingga dia sama sekali lupa bahwa orang-orang ini sudah merampas banyak uangnya. Sekarang dia tiba-tiba teringat, jadi dia langsung berkata kepada Andi, "Cepat, suruh mereka mengembalikan semua uangku. Mereka telah memenangkan puluhan juta dariku." Selain untuk menghukum mereka, alasan Andi menyuruh mereka menyumbangkan semua uang mereka ke Yayasan Amal Cahaya Harapan adalah untuk memberi ibu mertuanya ini sedikit pelajaran. Bukankah ibu mertuanya ini juga tamak? Bukankah ibu mertuanya ini kecanduan berjudi? Dan bukankah ibu mertuanya ini bisa kaya dengan bermain kartu? Kalau begitu, sekarang Andi akan membuatnya kehilangan semua uang tunai yang ada, supaya dia belajar dari pengalaman ini. Jadi Andi pun pura-pura bertanya kepada kedua wanita itu, "Kalian berdua, segera bicarakan bagaimana cara kalian mengembalikan uang yang kalian menangkan dari ibuku." Keduanya saling berpandangan, lalu menangis sambil berkata, "Kami sudah menyumbangkan semua uang kami, termasuk uang yang baru saja kami menangkan darinya." Andi berbalik dan menatap ibu mertuanya dengan wajah tak berdaya. "Bu, mereka sudah tidak punya uang lagi." Carla langsung marah. "Apa katamu?" Dia berlari dan mencengkram rambut Novia dengan satu tangan dan rambut Lani dengan tangan lainnya, lalu dia menggoyangkan keduanya dengan kuat, bahkan menarik kepala mereka dan membenturkannya satu sama lain. Dia berteriak histeris, "Cepat kembalikan semua uangku! Kembalikan uangku padaku!" Kedua wanita itu menjerit kesakitan. Novia menangis dengan sedih, "Adik ipar, uangmu semuanya ada di Lani. Aku hanya menang beberapa ratus ribu darimu dan semuanya sudah disumbangkan." Carla melepaskan Novia, lalu menarik rambut Lani dengan kedua tangannya dan menampar serta mencakar wajah Lani sampai wajah Lani penuh dengan luka berdarah. Carla berseru marah, "Kalau kau tidak mengembalikan uangku hari ini, aku akan mencakar wajahmu sampai hancur. Aku akan merusak wajahmu." Lani menangis kesakitan, tapi dia tidak berani melawan. Dia hanya bisa memohon dengan tangisan, "Carla, ampunilah aku. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Semua uangku sudah kusumbangkan sesuai perintah menantumu, termasuk uang yang kumenangkan darimu. Aku benar-benar tidak punya uang lagi." Carla berteriak seperti orang gila, "Aku tidak peduli. Kembalikan uangku. Kembalikan semua uangku." Pada saat ini, Carla sudah membabi buta. Dia hanya ingin mengambil kembali uangnya. Semua uang tabungan keluarga ada di rekeningnya, dan semuanya sudah diambil oleh orang-orang ini. Carla sudah benar-benar hancur. Dia segera menoleh ke arah Nana sambil berteriak histeris, "Kau tidak berdonasi, jadi kau harus mengembalikan semua uangku.
berikan semua uangmu padaku. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu." Nana ketakutan dan langsung berlutut di tanah. Sambil menangis dia memohon, "Kakak, aku ini orang miskin. Tabunganku cuma 600.000. Kalau kau mau, aku akan mentransfer semuanya kepadamu." Carla mendekatinya dan menamparnya berkali-kali. Sambil marah dia berkata, "Aku tidak percaya. Buka aplikasi perbankan di ponselmu dan tunjukkan padaku." Sambil menangis, Nana berkata, "Aku benar-benar tidak punya uang, kakak. Kalau aku punya, aku tidak akan datang bersama mereka untuk mencelakai orang lain." Sambil berbicara, dia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Di dalamnya memang hanya ada 600.000 rupiah. Carla hampir pingsan melihatnya. 600.000 cukup untuk apa? Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Andi dan berkata sambil memarahi, "Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Kenapa kau biarkan mereka mendonasikan uangnya? Kenapa tidak kau suruh mereka memberikan uangnya kepadaku?" Andi mengernyitkan alisnya dan berkata dengan tenang, "Ibu, aku sudah menyelamatkan nyawamu. Itu yang paling penting." Carla melompat-lompat marah. "Aku tidak butuh kau menyelamatkan nyawaku. Aku butuh kau menyelamatkan uangku. Kalau uangku hilang, hidupku tidak ada artinya lagi. Kembalikan uangku, kembalikan." Andi memandangnya dengan dingin. Dia malas berdebat dengan ibu mertuanya itu. Dia memang sengaja membiarkan Carla kehilangan uang, supaya Carla bisa belajar dari kejadian ini. Kalau tidak, lain kali Carla mungkin akan menyebabkan masalah yang lebih besar lagi. Tidak masalah kalau masalah itu hanya melibatkan Carla sendiri. Yang ditakutkan Andi adalah Carla membuat Najwa menjadi sedih. Albert juga merasa sangat tidak puas dengan sikap Carla. Secara naluriah, dia merasa kasihan pada Andi. Apa-apaan mertua yang satu ini? Menantunya sudah menyelamatkan nyawanya, tapi dia malah marah-marah. Akhirnya dia pun berteriak dengan keras, "Kuperingatkan kepadamu, jangan berpikir karena kau adalah ibu mertua Tuan Andi, jadi kau bisa tidak menghormatinya. Kalau kau terus berbicara berlebihan, aku akan mengirimmu juga ke tambang batubara." Carla terkejut dan amarahnya langsung mereda. Dia berkata dengan suara berat, "Apa hubungannya masalah keluarga kami denganmu?" Setelah berkata demikian, dia menunjuk Andi lagi sambil berkata, "Kau tahu tidak kalau dia itu penipu besar? Sekarang kau tertipu olehnya dan menjadi alatnya. Kalau suatu hari nanti kau sadar, kau pasti sangat ingin untuk membunuhnya." Albert tidak tahan lagi. Dia berteriak marah, "Kalau kau masih berani mengadu domba antara aku dan Tuan Andi, aku akan membunuhmu." Carla benar-benar tidak berani bersikap sombong lagi. Dia tahu kemampuan Albert. Kalau sampai dia benar-benar membuat Albert marah, dia tidak akan bisa bertahan. Jadi dia hanya bisa mundur beberapa langkah dan tidak berani berbicara lagi. Kemudian Albert mendekati Andi dan berkata dengan wajah sedih, "Tuan Andi, dengan kemampuan dan kekuatanmu, kenapa kau harus menjadi menantu dari wanita seperti itu? Meskipun kau sangat mencintai Nyonya Najwa, tapi kau tidak perlu membiarkan ibu mertua seperti itu mengganggu hidupmu. Dia sudah beberapa kali tidak menghormatimu. Seharusnya dia sudah lama dihukum." Mendengar ini, Andi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan tenang, "Sudahlah Albert, ada beberapa hal yang dengan ikhlas harus kita terima sebagai pelajaran hidup." Albert memandang Carla dengan penuh kebencian, sementara Carla merasakan hatinya berdebar-debar. Saat ini, Carla juga tidak berani membicarakan masalah uang lagi. Dia hanya bisa merasa kesal dan sakit hati di dalam hatinya. Tak lama kemudian, beberapa mobil berhenti di halaman villa, dan Ibnu Komar masuk membawa 5 orang yang diikat dengan kuat. Kelima orang tersebut semuanya menunjukkan wajah ketakutan.
Begitu mereka masuk dan melihat Lani, pria muda tersebut langsung bertanya padanya, "Ibu, apa yang sebenarnya terjadi?" Lani melihat suami, putra, putri, dan kedua menantunya, semuanya dibawa masuk. Dia segera menangis sejadi-jadinya. "Aku minta maaf pada kalian. Semua ini salahku. Aku membuat kalian menderita bersamaku." Seorang pria berusia 50-an buru-buru bertanya, "Istriku, sebenarnya apa yang terjadi?" Andi Rewa memandangnya dengan dingin dan berkata, "Istrimu melakukan kecurangan yang merugikan orang lain. Apakah kau tahu akan hal itu?" Pria itu berbicara dengan sedikit gugup. Aku tidak tahu." Andi Rewa memperhatikan reaksinya dengan seksama, lalu tertawa sinis. "Kau masih berani berbohong padaku. Istrimu sudah menjadi penjudi selama puluhan tahun. Kau pasti tahu seperti apa dia." Setelah itu dia melihat kelima orang itu satu persatu, kemudian bertanya, "Siapa di antara kalian yang merupakan putra dan putri Lani?" Seorang pria muda dan seorang wanita muda dengan gugup mengangkat tangan mereka. Mereka masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Andi melihat mereka dan tertawa sinis. "Aku mendengar kalau kalian adalah lulusan universitas terkenal. Apakah kalian tahu dari mana uang kuliah kalian berasal?" Keduanya saling memandang dan tidak berani berkata apa-apa. Suami Lani langsung menyadari ada masalah. Pasti istrinya ketahuan curang. Jadi dia buru-buru berkata, "Tuan, kalau istriku melakukan kecurangan saat bermain kartu, berapa jumlahnya? Aku akan membayarnya kembali." Lani menangis dan berkata, "Suamiku, semua uang kita yang ada di tabunganku sudah disumbangkan." Suami Lani terkejut bertanya, "Disumbangkan? Disumbangkan kepada siapa?" Andi berkata dengan dingin, "Disumbangkan ke Yayasan Cahaya Harapan." Setelah itu, dia menatap keluarga ini dan berteriak marah, "Kalian sekeluarga adalah parasit yang selalu merugikan orang lain. Selama bertahun-tahun, entah sudah berapa banyak orang yang kalian rugikan, dan berapa banyak keluarga yang hancur karena kalian. Tapi kalian sendiri hidup dengan sangat baik. Anak-anak kalian kuliah di universitas terkenal dan menjadi orang sukses. Apakah menurut kalian utang ini tidak perlu dibayar?" Semua anggota keluarga Lani menunjukkan ekspresi ketakutan. Andi Rewa melanjutkan, "Hari ini aku akan mengirim kalian semua ke tambang batu bara untuk menggali batu bara. Kalian akan kerja paksa dengan keringat dan darah kalian untuk menebus dosa kalian selama bertahun-tahun." Keluarga Lani berseru kaget. "Apa?" Seorang pria berteriak, "Aku bukan anggota keluarga mereka. Aku hanya menantu mereka. Aku tidak bersalah." Andi berkata, "Siapa bilang kau tidak bersalah? Kudengar kau adalah rentenir yang membidik anak-anak muda. Katakan padaku, berapa banyak anak muda yang kau rugikan?" Pria itu menjadi gugup. Aku... Andi mendengus dingin. "Mulai sekarang, kalau aku mendengar kau berbicara omong kosong lagi, kau tidak perlu pergi ke tambang batu bara, tapi aku akan menggali lubang dan menguburmu." Seorang wanita muda yang cukup cantik menangis dan berkata, "Aku hanya menantu mereka. Aku tidak melakukan apa-apa yang melanggar hukum." Andi bertanya lagi kepadanya, "Tapi kudengar keluargamu menjalankan judi ilegal. Benarkah itu?" Wanita muda itu tidak berani menjawab. Raut wajahnya menjadi pucat pasi. Tak lama kemudian, 3 bus kecil tiba di Villa Desilen. 10 preman termasuk Roni dibawa masuk ke dalam bus tersebut. Andi berkata kepada Carla, "Bu, mari kita pergi." Carla menunjukkan ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Dia menarik Andi ke samping dan berkata dengan suara rendah, "Tadi mereka merekam video yang tidak baik tentangku. Kau harus membantuku menemukannya dan menghapusnya."
Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Lalu dia menarik Roni dan bertanya dengan suara dingin, "Apakah kau yang merekam video itu?" Roni menangis ketakutan dan berkata, "Tuan, aku hilaf." Andi berkata dengan dingin, "Berhenti bicara omong kosong. Katakan, di mana video itu?" Roni menjawab, "Di ponselku." Andi bertanya lagi, "Apakah videonya sudah dikirim keluar?" Roni menggeleng dengan cepat, Tidak. Videonya sama sekali tidak kukirimkan kepada siapapun." Andi mengangguk dan mengeluarkan ponsel dari saku Roni, lalu menyerahkannya kepada Carla. "Bu, carilah video itu dan hapus sendiri." Carla dengan cepat mengambil ponsel itu, lalu menemukan video dirinya di album dan menghapusnya sepenuhnya. Masih merasa tidak aman, dia menghancurkan ponsel itu sampai hancur lebur. Kemudian, Carla berkata dengan marah, "Aku akan menunggu sampai mereka semua dimasukkan ke dalam bus, baru aku pergi." Setelah melihat semua orang dimasukkan ke dalam 3 bus kecil satu persatu, Carla akhirnya merasa puas. Dia melemparkan kunci mobil kepada Andi dan berkata, "Kau yang mengemudi." Andi berpamitan dengan Ibnu Komar dan Albert, lalu mengendarai mobil BMW mertuanya dan meninggalkan Villa Desiland. Dalam perjalanan pulang, Carla berkata kepada Andi, "Jangan sampai ayah mertuamu dan Najwa tahu soal ini, mengerti?" Saat ini Carla merasa agak sulit. Tabungan keluarga mereka semuanya tersimpan di rekeningnya. Ridwan sendiri tidak memiliki uang apapun. Bahkan beberapa ratus ribu yang dia dapatkan dari menjual barang antik juga berada di tangan Carla. Padahal saat ini Carla sudah kehilangan semua tabungan keluarga. Kalau sampai Ridwan mengetahui hal ini, Ridwan pasti akan sangat marah. Carla meratap dalam hatinya. Dia sangat menyesal atas apa yang terjadi hari ini. Di perjalanan pulang, Albert menelpon Andi dan berkata, "Tuan, aku baru saja mengawal konvoi. Mereka sudah menuju ke arah barat. Seharusnya aku pergi sendiri dan memastikan bahwa semua yang kau perintahkan sudah dilakukan dengan baik. Tetapi ada seseorang yang cukup penting yang menyewa ruang VIP Diamond di restoran Oceana untuk acara makan malam. Jadi aku harus pergi dan mengawasinya." Kemudian Albert melanjutkan, "Tapi jangan khawatir, aku akan naik pesawat besok dan menyusul mereka." Andi mengangguk dan bertanya dengan penasaran, "Apakah restoran Oceana mempunyai tamu terhormat malam ini? Siapa mereka?" Albert buru-buru berkata, "Itu adalah Doni Hartawan dan putranya Alvin Hartawan." Andi Rewa mengerutkan keningnya. Sudah beberapa hari. Apakah orang-orang dari keluarga Hartawan masih belum pergi juga? Mungkinkah mereka tinggal lebih lama di sini untuk menemukannya? Sepertinya keluarga Hartawan menyadari bahwa ada sesuatu di balik keanehan yang terjadi pada Edo. Jadi, mereka ingin mengungkapnya. Tapi Andi tidak merasa khawatir. Meskipun kekuatan keluarga Hartawan itu besar, tetapi tetap saja tidak lebih besar daripada keluarga Rewa. Selain itu, dengan kekuatannya sekarang, bahkan kalaupun Andi tidak membawa latar belakang keluarga Rewa, tetap saja keluarga Hartawan tidak akan bisa mengganggunya sama sekali. Jadi, Andi berkata kepada Albert, "Baiklah, kau fokus pada bisnismu saja dulu." Setelah menutup telepon, mobil hampir sampai di rumah. Carla berkata kepada Andi, "Parkir mobilnya. Aku akan mengemudi sendiri untuk pulang. Kau jalan kaki saja. Jangan sampai ayahmu dan Najwa melihat kita pulang bersama." Andi mengangguk lalu memarkir mobil di tepi jalan dan setelah itu dia turun dari mobil. Baguslah, dia juga bisa pergi membeli beberapa bahan makanan. Ketika Andi selesai berbelanja dan kembali ke rumah, Ridwan sedang duduk di ruang tamu sambil menikmati secangkir teh. Dia berkata dengan wajah senang, "Ah, menantuku yang baik, kau sudah pulang." Andi tersenyum dan menyapa, "Ayah." Kemudian,
Dia menyadari bahwa Najwa dan ibu mertuanya, Carla, tidak berada di ruang tamu. Jadi dia pun bertanya, apakah Najwa dan ibu sudah pulang? Ridwan hanya menjawab santai sambil melambaikan tangannya. Najwa belum pulang, tapi ibumu sudah. Begitu pulang, ibumu langsung masuk kamar. Dia bilang dia tidak enak badan. Mungkin karena kalah main kartu, jadi dia merasa tidak enak. Pada saat ini, di villa keluarga Tama, sama seperti Ridwan, saat ini Paul sedang duduk nyaman di kursi malasnya sambil menikmati teh dan bersenandung kecil. Dia menunggu Novia kembali dengan kemenangan. Paul dan Ridwan memang bersaudara. Cara mereka merayakan hal-hal baik pun hampir sama. Paul sedang bermain-main dengan ponselnya. Berulang kali dia melihat pesan chat yang dikirim Novia 1 jam yang lalu sambil tertawa lebar. Pesan chat itu berbunyi, "Suamiku, semua uang tabungan Carla sudah ludes. Rumahnya yang sekarang juga sudah dijaminkan. Selain itu, villa di Desiland yang bernilai 30 miliar juga akan dijaminkan kepada kita. Andi akan segera mengirimkan sertifikat villa itu. Kali ini kita kaya raya." Paul menghitung di dalam hatinya, kalau semua jaminan itu diuangkan dan ditambah dengan uang tunai yang ada, maka meskipun keluarga Tama bangkrut, uang itu akan cukup untuk membuat mereka merasakan hidup mewah dalam waktu yang lama. Memikirkan hal ini, suasana hati Paul sangat gembira. Dia tidak bisa tidak bergumam, Carla si sombong itu. Baru punya villa saja sudah berani pamer di hadapanku. Sekarang selesai sudah. Sebentar lagi si sombong itu akan mengalami kehancuran. Bagi dia, menipu Carla sampai bangkrut tidak memberikan beban moral. Menurutnya, wanita sombong seperti Carla memang harus ditipu habis-habisan. Paul bahkan sudah merencanakan bahwa setiap kali Carla punya uang, dia akan memikirkan cara untuk menipunya lagi. Dia akan menjadikan Carla sebagai kantong uangnya dalam jangka panjang. Saat Paul sedang membayangkan Carla sebagai sasaran empuk jangka panjangnya, Nyonya Tama masuk dengan wajah dingin. Paul segera menyambutnya dan berkata, "Ibu sudah pulang? Bagaimana keadaan perusahaan?" Nyonya Tama dengan wajah marah menghela nafas dan berkata, "Bank akan segera memulai proses likuidasi kebangkrutan. Katanya Senin depan akan dimulai dan begitu proses dimulai, villa ini akan disita. Bagaimana dengan uang yang dulu kau janjikan? Kenapa belum juga kau transfer?" Paul tersenyum dan berkata, "Bu, bukankah sudah kukatakan uangnya ada di investasi? Novia sedang mengurus pencairannya. Ibu tidak perlu mendesakku. Uangnya pasti akan kuberikan." Meskipun dia berkata begitu, namun di dalam hatinya sebenarnya Paul tidak ingin memberikan sepeser pun kepada ibunya itu. Dia tahu kalau ibunya masih memiliki asuransi jiwa dan menyimpan perhiasan serta barang antik yang diwariskan oleh ayahnya. Jumlahnya jelas tidak sedikit. Paul sangat mengenal ibunya. Perhiasan dan barang antik itu adalah tabungan terakhir ibunya. Ibunya tidak akan pernah menggunakannya untuk menyelamatkan perusahaan. Selain itu, hanya ibunya yang tahu di mana barang-barang itu disimpan. Bahkan kalaupun bank dan pengadilan datang untuk menyita perusahaan dan villa, mereka tidak akan pernah menemukan barang-barang itu. Dengan kecerdikan Nyonya Tama, barang-barang berharga itu pasti sudah dipindahkan ke tempat yang aman. Paul sadar kalau sampai dia berselisih dengan ibunya, mungkin dia tidak akan pernah mendapatkan barang-barang berharga tersebut di masa depan. Jadi, dia pun memutuskan untuk sedikit mengalah. Begitu Novia berhasil menjual villa Desiland milik Andi,
Dia akan memberikan sebagian dari uang hasil penjualannya kepada ibunya. Mendengar jawaban Paul tadi, Nyonya Tama berhenti menangis dan bertanya, "Hari sudah gelap, kenapa Novia masih belum pulang?" Paul menjawab, "Dia keluar mengurus uang investasi. Seharusnya dia akan segera pulang." Sambil berbicara, Paul mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan chat kepada Novia. "Sayang, seharusnya kau sudah pulang kan?" Namun, pesan tersebut tidak mendapatkan balasan. Paul mengernyitkan dahinya dan berkata kepada Nyonya Tama, "Bu, aku akan menelpon Novia dulu." Dia lalu menelpon Novia dan mengaktifkan loudspeaker. Suara dari sistem memberitahukan, "Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Paul berkata kepada Nyonya Tama, "Bu, kau dengar sendiri kan? Teleponnya tidak aktif. Mungkin baterainya habis." Nyonya Tama berkata dengan marah, "Kalau tidak terhubung, terus telepon sampai terhubung. Berikan ponselmu, biar aku yang menelpon." Paul tidak bisa berbuat apa-apa selain menghela nafas dan menyerahkan ponselnya kepada Nyonya Tama. Nyonya Tama mengambil ponsel dan sekali lagi menelpon Novia. Tetapi yang terdengar lagi-lagi pemberitahuan bahwa telepon dimatikan. Nyonya Tama bertanya dengan bingung, "Apa yang terjadi? Kenapa teleponnya masih mati?" Paul menjawab, "Bu, baterai ponsel habis dan mati otomatis. Itu adalah hal yang biasa. Lagi pula dia sedang di luar, mungkin sulit untuk mengisi daya ponselnya." Nyonya Tama melemparkan ponsel itu kembali kepada Paul dengan marah. "Terus telepon sampai bisa terhubung." Paul tidak punya pilihan selain duduk di kursi dan menelpon kembali. Setelah setengah jam berlalu, telepon masih memberikan pemberitahuan yang sama. Paul mulai merasa ada yang tidak beres. Seharusnya Novia pergi bersama Lani untuk menjebak dan menipu Carla. Mereka tidak berada di luar, melainkan di dalam ruangan. Jadi, mengisi daya ponsel seharusnya mudah. Selain itu, dia juga sudah mengingatkan Novia untuk selalu menjaga komunikasi agar dia bisa segera menolong jika terjadi sesuatu. Jadi, ponsel Novia seharusnya tidak mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Paul duduk tegak, wajahnya menjadi serius dan dia bergumam, "Ada yang tidak beres di sini." Nyonya Tama melihatnya dan mendengus. "Berhenti berpura-pura. Sebenarnya ada apa?" Paul merasa cemas dan tidak nyaman. Dia berkata kepada ibunya, "Bu, tolong jangan ganggu aku dulu. Karena aku tidak bisa menghubungi Novia, aku akan mencoba menghubungi orang lain yang mungkin bersamanya." Setelah berkata begitu, Paul menelpon Lani. Namun sama seperti ponsel Novia, ponsel Lani juga dimatikan. Kemudian, dia menelpon Roni dan Nana, tapi hasilnya juga sama. Ini terlalu aneh. Paul benar-benar panik sekarang. Dia menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal dan merasakan firasat buruk yang semakin kuat. Nyonya Tama melihat keadaannya dan menyadari bahwa ini mungkin bukan pura-pura. Dia segera bertanya, "Paul, ada apa sebenarnya? Katakan yang sebenarnya pada ibu." Paul menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi." Nyonya Tama mendesak, "Kalau begitu, kenapa kau terlihat begitu gelisah? Kenapa Novia belum bisa dihubungi? Apa yang kau sembunyikan dari ibu?" Paul ragu sejenak dan kemudian menghela nafas. "Bu, aku akan jujur. Sebenarnya hari ini Novia menjebak Carla. Dia bekerja sama dengan seorang penipu untuk bermain kartu dengan Carla, dengan tujuan menipu uang Carla dan mengambil villa Andi. Jadi, kalau bank menyita villa kita bisa tinggal di Villa Desilen yang ibu impi-impikan." Ketika Nyonya Tama mendengar ini, matanya langsung bersinar dan dengan antusias dia bertanya, "Jadi, apakah villa itu berhasil didapatkan? Kapan aku bisa pindah ke sana?"
Ketika mendengar kata Villa Desilen, mata Nyonya Tama langsung berbinar. Dia selalu iri dengan villa besar milik Andi itu, dan bahkan bermimpi bisa tinggal di sana. Dia sangat ingin menghabiskan hari-hari terakhirnya di villa tersebut. Sebelumnya dia pernah mengarahkan Basri untuk merampas villa tersebut, tetapi para pengawal keluarga Tama dipukuli seperti anjing, dan Basri juga dipukuli habis-habisan. Sejak itu, meskipun Nyonya Tama menyerah untuk merampas paksa villa tersebut, namun keinginannya tidak pernah padam. Ketika mendengar bahwa Paul dan Novia telah merancang penipuan untuk mendapatkan villa itu, hatinya tidak bisa lebih bahagia lagi. Saat ini, Basri dan Kasna baru saja pulang dan mendengar pembicaraan ini. Keduanya langsung bersemangat. Basri berlari mendekat dan bertanya, "Ayah, tadi ayah bilang ibu akan menipu villa milik Andi. Apakah berhasil?" Kasna juga tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan bertanya, "Benarkah ayah? Apakah berhasil?" Paul menghela nafas dan berkata, "Pesan terakhir yang dikirim ibumu mengatakan bahwa dia sudah berhasil mendapatkan uang tunai dan Carla dan rumah tempat mereka tinggal sekarang, serta villa milik Andi." Belum selesai Paul berbicara, Nyonya Tama sudah sangat bersemangat dan tertawa. "Ini benar-benar kabar baik. Jadi ketika nanti Bang datang untuk menyita villa ini, kita bisa langsung pindah ke Villa Desilen." Carla yang tidak berpendidikan dan kasar itu memang pantas ditipu. Semoga saja dia kehilangan segalanya. Paul tersenyum pahit. "Ibu, meskipun kita berhasil mendapatkan villa itu, kita masih harus berbagi hasil dengan penipu lainnya. Untuk menyimpan villa itu, kita perlu memberi mereka sejumlah uang. Namun masalahnya sekarang Novia tidak bisa dihubungi. Aku tidak bisa menghubunginya, dan orang-orang yang bersama dengannya juga tidak bisa dihubungi. Mereka semua seolah menghilang." Nyonya Tama tertegun. "Menghilang?" Kemudian dia mengernyit dan berkata, "Paul, jangan-jangan dia kabur dengan uangnya." Paul langsung berkata, "Kabur? Itu tidak mungkin. Kenapa dia harus kabur?" Basri juga menambahkan, "Nenek tenang saja, ibu tidak mungkin kabur dengan uangnya." Nyonya Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan bilang seperti itu sekarang. Keluarga Tama sudah tidak seperti dulu lagi. Novia juga tahu bahwa keluarga kita tidak bisa kembali ke masa kejayaannya. Lagi pula kau sudah menyerahkan semua uang kepadanya. Kalau dia tidak ingin hidup susah, bukankah dia akan kabur dengan uangnya?" Nyonya Tama melanjutkan dengan serius, "Kalau dia sudah menjual Villa Carla dan mendapatkan uang hingga ratusan juta, maka dia lebih punya alasan untuk kabur. Bisa jadi dia sudah keluar negeri sekarang dan tidak akan bisa ditemukan lagi." Paul berkata, "Ibu, Novia sudah menikah denganku selama bertahun-tahun. Meskipun sering bertengkar, hubungan kami tetap stabil." Nyonya Tama dengan suara dingin berkata, "Itu karena dia tidak punya uang. Dulu dia bergantung pada kita. Sekarang kau memberikan semua uang kepadanya. Dia menguasai keuangan dan tidak lagi membutuhkanmu." Dia melanjutkan, "Selain itu, hari ini dia mendapatkan villa Andi. Kekayaannya meningkat beberapa kali lipat. Dengan uang sebanyak itu di tangannya, sekarang kau hanyalah beban baginya." Ekspresi Paul langsung berubah. Meskipun dia tidak ingin mengakui kebenaran yang diungkapkan Nyonya Tama, namun di dalam hatinya, dia mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Kalau Novia benar-benar mendapatkan uang tersebut, mungkin saja dia benar-benar akan kabur. Mengingat dia dan Carla adalah tipe orang yang mata duitan dan tamak. Apalagi sekarang, dengan dirinya, anak-anaknya, dan bahkan ibunya menjadi beban, Novia mungkin benar-benar akan memilih untuk melarikan diri dengan semua uangnya. Memikirkan ini, ekspresi wajah Paul menjadi tidak menentu. Dia berkata,
Aku akan menelpon Carla untuk menanyakan situasinya." Setelah itu dia segera mengambil ponsel dan menelpon Carla. Kali ini, telepon terhubung dengan cepat. Mendengar suara Paul, Carla langsung merasa marah. Dia tahu pasti kalau Paul pasti tahu tentang penipuan yang dilakukan Novia, dan mungkin justru Paul lah yang memberikan ide itu. Mengingat kerugian besar yang dialaminya hari ini, Carla sangat marah dan ingin memaki Paul. Namun karena Novia sudah dikirim ke tambang batu bara, Carla menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Paul, kami sudah tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Tama. Kenapa kau masih menghubungiku?" Mendengar ini, Paul merasa kesal, tetapi dia butuh informasi dari Carla. Jadi dia berkata, "Carla, apakah kau bertemu dengan Novia hari ini?" Carla langsung menyangkal, "Tidak. Sejak terakhir kali di Villa Sani, aku tidak pernah melihatnya lagi. Kenapa?" Paul bertanya, "Benarkah?" Di dalam hatinya Paul mengutuk, "Wanita sialan ini jelas-jelas berbohong. Hari ini Novia terus melaporkan setiap langkahnya melalui chat, termasuk saat dia berada di depan rumahmu, di mobil BMW-mu, dan saat bermain kartu bersamamu. Bahkan jumlah uang yang dia menangkan darimu pun dia laporkan." Walaupun merasa marah, Paul menahan diri dan berkata, "Novia bilang dia akan menemuimu untuk bermain kartu hari ini. Apakah kau benar-benar tidak melihatnya?" Carla merasa gelisah karena hari ini 3 orang yang bermain kartu dengannya dan sekelompok preman telah dikirim ke tambang batu bara. Kalau keluarga mereka tahu dan membalas dendam, atau jika polisi tahu, dia akan berada dalam masalah besar. Jadi dia terus saja menyangkal, "Kau benar-benar lucu. Aku tahu siapa yang aku temui dan siapa yang tidak aku temui. Aku tidak bertemu dengannya, titik." Paul semakin marah, tetapi dia tetap menahan diri dan berkata, "Carla, dia bilang dia bermain kartu denganmu dan bahkan memenangkan villa milik Andi. Bagaimana bisa kau bilang tidak bertemu dengannya?" Carla segera membantah, "Paul, kau sangat lucu. Kapan kami kehilangan villa? Dan aku sudah bilang tidak bertemu Novia. Aku bahkan muak dengannya. Bagaimana mungkin aku bermain kartu dengannya?" Pada saat ini Carla menyadari bahwa Paul pasti merupakan otak di balik penipuan ini. Jadi dia berkata dengan marah, "Paul, mungkin istrimu kabur dengan orang lain. Aku dengar dia menyewa anak muda dari bar yang seumuran dengan Basri dan mereka berencana untuk kabur bersama-sama." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.